Bermula di negara Somalia, Afrika. Di pedalaman hutan negara tersebut, seorang agen Korea Selatan bernama Kim ditugaskan untuk membebaskan nelayan Korea Selatan yang disandra oleh bajak laut Somalia. Dalam misi ini, Kim tidak sendirian, geng. Dia diawasi dari kejauhan oleh Jang, rekan sesama agen rahasia dan timnya. Balik ke masalah tadi ya, sesampainya Kim di markas para bajak laut Somalia itu, dia pun menyerahkan koper berisi uang cash senilai 1 juta US dollar sebagai tebusan untuk membebaskan nelayan Korea Selatan yang disandra. Namun liciknya ketua bajak laut merubah kesepakatan awal mereka. Dia meminta tebusan lebih kepada Korea Selatan jika ingin sandra dibebaskan. Kim jadi bingung dong karena dia hanya bertugas sebagai pengantar uang tebusan ini. Dia lantas meminta waktu kepada para bajak laut tersebut. Tak lama ponsel Kim pun berdering, itu panggilan dari istrinya bernama Yong Hee. Awalnya Kim mengabaikan telepon tersebut karena dia dalam situasi pelik saat ini. Namun justru bos bajak laut Somalia berbaik hati padanya dan menyuruh Kim mengangkat telepon itu. Setelah diangkat, Yong Hee ngomel nih. Dia menyuruh Kim untuk segera pulang dan telepon terpaksa ditutup oleh Kim. Namun lagi-lagi Yong Hee kembali menelponnya. Geram karena negosiasi ini terganggu, bos bajak laut tegas merampas telepon milik Kim. Kim yang tidak mau identitasnya sebagai agen rahasia terbongkar ke istrinya. Dia pun refleks beraksi menghajar para bajak laut ini. Serangan ini kemudian disusul sergapan dari regu bantuan yang dipimpin Jang untuk membebaskan Sandra. Gilanya dalam baku tembak tersebut, Kim masih sempat-sempatnya nih mengangkat telepon dari istrinya. Si istri yang mendengar baku tembak ini mengira kalau Kim pura-pura sibuk rapat. Dia menuduh kalau Kim aslinya sedang sibuk main game perang. Tak mau berdebat, Kim pun menutup telepon itu dan kembali fokus ke misi ini. Akibat teleponnya yang terus dicuekin, Yong Hee jadi ngambek tuh. Dia pun balik masuk ke rumah mertuanya. Terlihat di rumah mertuanya itu, keluarga besar Kim sedang persiapan untuk acara ulang tahun ibunya Kim. Yong Hee yang sebagai menantu tentu ikut bantu-bantu masak ya. Namun dua adik Kim yang membantunya masak harus izin pergi. Adik bungsunya mual-mual karena lagi hamil muda dan adik nomor 2 anaknya rewel. Setelah ditinggal kedua adik iparnya itu, suasana tiba-tiba jadi horor, geng. Terlihat perlakuan dari ibu mertua ke Yong Hee yang begitu jutek padanya. Cerita beralih ke bandara militer di Tianjin, Cina. Di sana rombongan Menteri Luar Negeri Korea Utara hendak bertolak ke Pyongyang setelah selesai melakukan kunjungan kerja ke Cina. Dengan menaiki jet pribadi, rombongan Menlu Korea Utara bertolak balik ke Pyongyang. Sementara Menlu Korea Utara sedang OTW Pyongyang di sebuah atap gedung di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Terlihat 4 orang misterius melakukan pergerakan berbahaya nih, geng. Kelompok misterius ini diketuai oleh Ryan. Mereka menyiapkan pelontar roket dan menargetkan pesawat milik Menlu Korea Utara, geng. Sebelum tragedi ini terjadi, terlihat di dalam kabin pesawat itu, Menlu Korea Utara sedang memandangi foto putrinya dengan sangat bangga. Entah kenapa sih ya, dia menjadi target kelompok misterius tadi. Pesawat Menlu Korea Utara hancur ditembak jatuh. Dan inilah The Spy, Undercover Operation. Kita balik ke acara ulang tahun ibunya Kim. Sampai hampir maghrib menjelang, acara itu belum juga dimulai. Ibunya Kim bersikeras menunggu Kim anak sulungnya pulang. Terlihat beberapa saudara yang tidak suka dengan Yong Hee menggosipin dia. Kata mereka Yong Hee sudah 7 tahun nikah tapi belum punya anak juga. Dasar mandul. Yong Hee yang tersinggung mendengar gunjingan ini lantas menghadap ibu mertuanya. Dia menyarankan agar pesta dimulai saja karena para tamu sudah pada kelaparan. Kebetulan tak lama Kim juga datang nih, geng. Dia diantar oleh Jang sampai di rumah. Meski telat, pesta ulang tahun ini pun dimulai. Dalam meriahnya pesta itu, lagi-lagi Kim kena omel istrinya. Dia menyalahkan Kim yang terlalu sibuk kerja hingga lupa keluarga. Dia pun terus memaksa agar Kim punya waktu untuk dirinya. Kita beralih ke markas NIS alias Badan Intelijen Korea Selatan. Di sana sedang terjadi kepanikan karena aksi teror yang menewaskan Menlu Korea Utara. Setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya NIS berhasil mendapatkan titik koordinat di mana roket diluncurkan. Segeralah Komandan NIS bernama Yum mengirimkan pasukan khusus ke gedung itu. Pasukan NIS ini pun sampai di atap gedung yang dimaksud. Di sana mereka menemukan pelontar roket yang sudah ditinggalkan. Ketika hendak memeriksa senjata ini, apesnya ada jebakan bom di dekatnya. Dan bom itu pun meledak. Ryan yang menyaksikan dari kejauhan jebakannya mengenai sasaran lantas segera cabut pergi.
Lanjut ke apartemennya Kim kali ini. Sepulang dari pesta keluarga tadi, mereka terlihat masih berantem nih geng. Yong-hee kesal karena Kim terlalu sibuk dengan kerjaannya, sedangkan dia sendiri didesak oleh keluarga besar untuk segera hamil. Dan esoknya, terlihat di beberapa sudut kota Seoul, Korea Selatan, para agen rahasia dari berbagai negara membicarakan serangan terhadap Menlu Korea Utara kemarin. Ada dari pihak CIA, pihak Korea Utara sendiri, dan pihak Cina. Sedangkan di Istana Presiden Korea Selatan, sang presiden diberitahu kalau serangan terhadap pesawat Menlu Korea Utara kemarin ada hubungannya dengan putri si Menlu itu sendiri bernama Baek. Kabarnya Baek meminta suaka perlindungan ke Korea Selatan secara diam-diam. Dan saat ini Baek sedang di Thailand menghadiri KTT Energi di sana, geng. Sang presiden Korea Selatan ini menyuruh stafnya itu untuk memberikan suaka perlindungan ke Baek. Dan meski dalam situasi genting seperti ini ya, Pak Presiden Korea Selatan rencananya akan tetap menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT di negaranya untuk membahas pelucutan senjata nuklir Korea Utara dan perdamaian semenanjung Korea. Cerita beralih ke Komandan Yum. Dia yang baru mendapat kabar pesawat Menlu Korea Utara diserang kemarin segera memanggil Jang menghadapnya. Jang pun disuruh untuk mengajak Kim, namun katanya Kim sedang ambil cuti karena ada urusan keluarga. Berpindah ke klinik dokter kandungan nih geng. Di sana Kim mengantar Yong-hee istrinya nih untuk program kehamilan. Mereka pun berkonsultasi ke dokter agar bisa punya anak. Dokter pun menyuruh Kim untuk cek laboratorium guna mengetahui jumlah sel sperma milik Kim. Diantarlah Kim ke ruang lab untuk pengambilan sampel sperma. Di ruang itu dia disuruh nonton bokep agar proses ini berjalan cepat. Ketika tengah asik handjob, tak lama pintu dibuka paksa oleh ibu-ibu penjual Yakult. Kim kaget dong, siapa sih ibu ini, ganggu keasikan gue aja. Si ibu penjual Yakult tanpa banyak omong memberinya paspor dan minuman Yakult. Dia juga memasang proyektor ke layar TV. Kemudian di layar TV yang tadinya tampilannya bokep, sekejap berubah jadi wajah Komandan Yum. Komandan Yum kaget dan bertanya-tanya, sedang apa lu di sana Kim, gelap-gelapan gitu? Kim pun jujur dia sedang ikhtiar agar bisa punya anak. Si Komandan Yum malah bercandain si Kim nih, agar si Kim adopsi aja deh anak anjing. Kata Komandan Yum, punya anak itu merepotkan bro, belum lagi biaya ini itu untuk membesarkan anak lo nanti. Di sini Kim tetap cuek dengan bercandaan si komandan. Dia kemudian membuka tutup minuman Yakult. Di tutup itu Kim menemukan sebuah tulisan mengenai misi selanjutnya. Kemudian Komandan Yum langsung menjelaskan pada Kim bahwa kemarin telah terjadi penyerangan terhadap Menlu Korea Utara oleh kelompok teroris. Akibatnya Menlu Korea Utara tewas dalam serangan tersebut. Padahal seminggu lagi rencananya perjanjian pelucutan senjata nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan akan diresmikan di KTT. Menurut Komandan Yum, jika pelaku penyerangan Menlu Korea Utara tidak segera diketahui, pihak Korea Selatan takutnya nanti Korea Utara akan menuduh Korea Selatan sebagai dalangnya dan berujung batalnya perjanjian pelucutan senjata nuklir ini. Di sini Kim disuruh oleh Komandan Yum untuk menyelamatkan Baek, putri dari Menlu Korea Utara yang saat ini ada di Thailand. Dugaan NIS kalau memang benar, Baek ini tahu siapa dalang di balik penyerangan ayahnya itu. Maka bergeraklah Kim, segera dia menyelesaikan pengambilan sampel sperma dengan cepat. Seusai ngecrot, Kim pun meminta izin ke istrinya karena ada urusan kerjaan yang mendesak selama 2-3 hari ke depan. Yong-hee yang mendengarnya pun kembali kecewa karena Kim selalu saja mementingkan kerjaannya itu daripada fokus ke masalah rumah tangga mereka. Dia yang ngambek lantas pergi pulang naik taksi sendirian, geng. Di sisi lain cerita, Ryan yang kemarin berhasil membunuh Menlu Korea Utara kembali menyusun siasat licik sembari membuka beberapa dokumen berisi biodata Kim, sang agen rahasia terbaik Korea Selatan. Nampaknya dia juga mengincar Yong-hee, istrinya Kim, untuk dimanfaatkan. Kemudian lanjut di bandara, Yong-hee yang jenuh dengan masalah rumah tangganya itu memilih kembali berdinas sebagai pramugari. Ketika dia hendak menuju pesawat untuk berdinas, tak disangka Yong-hee terpleset lantai bandara yang licin. Beruntung seorang sigap menangkapnya dan dialah Ryan. Lanjut di dalam pesawat yang sudah lepas landas, geng. Terlihat Yong-hee sedang melayani penumpang di kabin kelas bisnis yang memesan menu makanan. Dari sudut kabin mewah pesawat itu, Ryan curi-curi pandang padanya yang membuat Yong-hee salah tingkah. Masih di pesawat yang sama, di kabin kelas ekonomi, Kim yang tidak tahu kalau istrinya sudah kembali berdinas sebagai pramugari kebetulan naik pesawat itu. Dia hendak menuju Thailand ditemani Jang. Kemudian datang menghampiri pramugari yang memberinya jus jeruk padanya dan koran pada Jang.
Segeralah Kim meminum habis jus jeruk itu dan dia menemukan tulisan is Dilau. Jang pun mencari kalimat itu di dalam koran dan mereka menemukan kode QR. Setelah di-scan kode itu, akhirnya mereka mendapat akses ke NIS. Kemudian Komandan Yum memberitahu keduanya tentang fakta yang baru didapat NIS mengenai siapakah sosok Bae target mereka ini. Kata Komandan Yum, Bae adalah putri Menlu Korea Utara sekaligus ahli nuklir. Saat ini Bae ada di Hotel Golden Sky di Bangkok, Thailand. Rencananya misi menyelamatkan Bae dari penjagaan ketat pihak Korea Utara akan dimulai jam 4 sore waktu setempat. Berlanjut di Hotel Golden Sky, Bangkok, Thailand. Waktu KTT Energy sudah hampir tiba. Bae disuruh oleh pihak Korea Utara untuk bersiap. Bae pun bersiap mandi, namun saat keramas airnya justru mati. Ternyata semua ini adalah rencana NIS agar mereka dapat memberi pesan ke Bae. Pihak Korea Utara yang tidak menyadari hal itu menghubungi pengelola hotel untuk memperbaiki saluran air yang mati di kamar mereka. Tak lama Jang yang menyamar sebagai tukang servis air berhasil masuk ke kamar Bae dan meletakkan beberapa peralatan untuk Bae kabur nanti. Selesai dengan tugasnya, Jang pun pergi berlalu. Kemudian Bae lanjut mandi dan dia menemukan pesan yang ditinggalkan NIS di kamar mandi. Dalam pesan itu, NIS memberi perintah ke Bae untuk segera kabur ke lantai 13 dengan alat yang sudah Jang selundupkan tadi. Sedangkan di lantai bawah, kini giliran Kim bergerak. Dia ditugaskan untuk menjemput Bae yang tak lama lagi akan tiba di kamar lantai 13 yang menjadi target penjemputan. Ketika naik lift menuju lantai 13, tak disangka Yong-hee istrinya yang kebetulan menginap di hotel itu juga ikut naik ke dalam lift tersebut. Untungnya Kim bawa koran untuk menutupi wajahnya. Dan di waktu yang sama nih, entah dari mana mereka mendapat informasi ini, Ryan dan kelompoknya juga sudah bersiap di lantai 13. Balik lagi di dalam lift tadi, Kim tak sengaja menguping obrolan Yong-hee dan temannya geng. Temannya ini menyarankan Yong-hee untuk bersenang-senang di Thailand dan mencari selingkuhan. Kim jadi kaget dong mendengar rencana gila tersebut. Sesampainya di lantai 13, Kim yang hampir saja gagal fokus karena obrolan gila istrinya itu menyaksikan ada musuh di luar lift membawa pistol. Dia pun sigap membuang korannya dan secepat kilat menghabisi musuh tanpa identitasnya terbongkar oleh sang istri. Beralih di kamar lantai 13 tempat penjemputan Bae. Mengejutkan, Ryan dan timnya yang menyamar jadi pelayan hotel berhasil menghabisi 2 agen NIS yang berjaga di sana. Mereka pun segera membius Bae yang baru sampai ke kamar itu lewat balkon untuk nantinya diangkut menggunakan troli. Sedangkan pihak Korea Utara sendiri mulai curiga nih, kenapa Bae nggak selesai mandinya. Segera mereka pun mengecek ke dalam kamar mandi dan menyaksikan kalau Bae sudah kabur ke bawah. Begitu juga Kim yang baru sampai di kamar penjemputan ikut kaget menyaksikan 2 rekannya sudah tewas. Tak lama kamar tersebut disergap pihak Korea Utara. Maka terjadilah duel sengit hingga pertarungan ini berujung di balkon hotel geng. Dari bawah para tamu hotel menyaksikan duel tersebut termasuk istrinya Kim. Namun untungnya Yong-hee belum tahu kalau itu adalah suaminya yang sedang berduel. Sebab dia menyaksikan pertarungan tersebut dari jarak jauh. Balik lagi ke Ryan CS nih geng. Mereka yang bergegas membawa Bae kabur terpergok oleh agen CIA yang menyamar menjadi turis. Spontan baku tembak terjadi untuk memperebutkan Bae. Singkatnya, Bae ini berhasil diamankan pihak CIA, sedangkan Kim yang gagal membawa Bae segera menuju ruang monitoring tim NIS. Di ruang monitoring, Komandan Yu memberitahu kalau Bae berhasil diculik oleh CIA. Kemungkinan dia dibawa ke markas CIA cabang Thailand. Dan kita berlanjut ke markas CIA cabang Thailand. Di sana Bae disuruh untuk mengenali beberapa foto pelaku penyerang pesawat ayahnya kemarin. Tapi dia tidak mengenali satu orang pun dalam foto yang disodorkan CIA. Dan di sini CIA mempertegaskan pada Bae bahwa mereka terpaksa menculik Bae atas dasar keamanan nasional. Di sisi lain cerita, para mata-mata dari Cina dan Korea Utara membicarakan tentang penculikan Bae tadi sore. Mereka meyakini alasan Bae menjadi target karena dia sedang diincar oleh militan garis keras Korea Utara yang tidak menginginkan kedua negara Korea berdamai dalam KTT yang akan digelar seminggu lagi. Lanjut esoknya, di sebuah tempat destinasi wisata di Thailand, Yong-hee istri Kim berlibur melepas penat sendirian nih. Terlihat Kim terus membuntuti istrinya itu sembari menelpon untuk memastikan pergerakan sang istri. Di tengah teleponan mereka itu, datang Ryan menyapa Yong-hee sembari memberinya ice cream. Sengaja Yong-hee pun mencuekin telepon suaminya itu dan menutup panggilan. Dia malah asik berkenalan dengan Ryan yang ditemuinya di bandara kemarin.
Bahkan saking asiknya, mereka berdua lanjut kencan hingga malam. Kim yang terus mengawasi perselingkuhan ini sempat memfoto keduanya sebagai bukti bahwa istrinya sudah main serong. Kemudian foto perselingkuhan ini pun dikirim Kim ke markas NIS. Dia meminta tolong agar NIS mau mencarikan identitas selingkuhan istrinya itu. Tentu komandan NIS jadi marah ya. Sekelas badan intelijen negara disamakan sama biro jodoh, kata Komandan Yum. Komandan Yum yang marah kemudian menyuruh Jang untuk menjemput Kim secara paksa agar fokus ke misi mereka. Lanjut di hotel, saking mabuknya Ryan terpaksa mengantar Yong-hee ke kamarnya itu. Kim yang terus membuntuti keduanya jadi kebakaran jenggot kali ini. Tak lama dia pun dijemput paksa oleh Jang untuk dinasihati geng. Dan setelah Kim pergi tadi, sebenarnya Ryan hanya mengantar saja ya geng. Tapi karena Kim sudah keburu diangkut paksa rekan-rekannya tadi, dia jadi nggak tahu kelanjutan istrinya itu dimantap-mantap atau tidak. Dan kita balik ke markas NIS. Akhirnya mereka menerima perintah langsung dari Presiden Korea Selatan untuk membebaskan Baek dari cengkraman CIA. Komandan Yum jadi senang mendapat tugas ini tentunya. Hitung-hitung amal, Komandan Yum menyuruh anak buahnya untuk mencarikan identitas selingkuhan istrinya Kim yang tadi fotonya dikirim ke markas. Setelah dikulik lebih dalam, pria ini bernama Ryan, kerja di perusahaan bernama AJ Corporation, lulusan Stanford University, blasteran Amerika Cina, dan sudah 3 tahun menetap di Korea Selatan. Lanjut kita beralih di kedai. Di sana terlihat Kim sangat frustasi nih. Dia pilih mabuk-mabukan untuk menghilangkan stresnya itu. Jang yang ikut menemaninya minum kemudian memberi Kim informasi yang didapatnya dari markas NIS mengenai identitas Ryan selingkuhan istrinya Kim ini. Setelah habis 3 botol miras, justru Jang yang jadi curhat. Dia curhat ke Kim kalau seandainya dirinya dipecat dari NIS gara-gara Kim mogok kerja dan misi ini gagal, Jang khawatir dengan nasib anaknya yang mau masuk kuliah. Apalagi tabungan Jang yang saat ini diinvestasikan ke pasar modal justru mengalami kerugian karena saham yang dia beli anjlok terus. Kim yang mendengar curhatan sobatnya itu jadi ikut iba. Ternyata bukan dia saja yang sedang punya masalah pelik. Besoknya di parkiran markas CIA cabang Thailand. Di sana NIS mengadakan briefing singkat di dalam mobil pengintai. NIS menjelaskan pada Kim dan Jang bahwa markas CIA yang terlihat seperti restoran ini hanyalah kedok saja sebagai penyamaran mereka. Briefing pun selesai, Kim dan Jang yang menyamar sebagai pelayan resto itu dibekali kacamata pengintai dan alat komunikasi sebelum menyusup ke dalam. Di dalam restoran, keduanya berhasil mengidentifikasi beberapa agen rahasia dari Cina, Korea Utara, dan Jepang yang sedang berpura-pura jadi tamu restoran dengan menyamar sebagai turis. Tak terduga nih, datang Ryan bersama Yong-hee kencan di resto itu juga geng. Kemesraan keduanya tersebut membuat Kim gagal fokus. Dia malah fokus mengawasi Ryan yang pamit ke toilet. Di toilet restoran, Kim tak sengaja melihat otongnya Ryan yang begitu gede dan membuat seisi markas NIS jadi kaget melihatnya. Kim yang syok berat dan mengira kalau istrinya sudah dihajar oleh otongnya Ryan tadi malam jadi depresi. Dia merenung di dalam bilik toilet. Untungnya datang Jang menyemangatinya dan menyuruh Kim untuk kembali fokus ke misi ini. Sementara itu di sudut lain restoran tersebut, tak disangka anak buah Ryan sudah bergerak dengan menyamar sebagai pelayan juga nih. Mereka menuju ruang penyimpanan. Di dalam ruang penyimpanan bahan makanan, kedua anak buah Ryan menemukan pintu rahasia geng. Tiba-tiba Kim datang ke ruang penyimpanan itu dan terjadilah duel. Berhasil melumpuhkan musuhnya, Kim yang penasaran lantas masuk ke dalam pintu rahasia itu. Sedangkan di restoran sendiri, Ryan jadi gelisah dan memberikan kode ke timnya kenapa dua orangnya tidak ada kabar. Balik lagi ke Kim, setelah menelusuri pintu tadi, dia baru menyadari ternyata pintu rahasia tersebut adalah jalan menuju markas CIA yang tersembunyi. Tanpa komando lagi nih, Kim berimprovisasi menyelamatkan Baek. Kita balik ke resto tadi. Para agen CIA yang berjaga mendapatkan laporan bahwa markas mereka diserang. Para agen CIA ini pun bergegas menuju markas disusul agen dari negara lain yang tiba-tiba ikut bergerak. Maka terjadilah baku tembak sengit di dalam restoran itu. Singkatnya, Kim berhasil menyerahkan Baek ke NIS untuk dibawa pergi dan misi ini sukses. Namun tugas lain masih menantinya. Dia yang menyadari bahwa istrinya masih terjebak di dalam baku tembak di restoran itu segera bergegas untuk menyelamatkan sang istri. Sedangkan Ryan sendiri harus kehilangan anak buahnya yang diserang oleh agen dari Korea Utara geng. Agen dari Korea Utara yang sekarat karena tertembak berhasil mengenali Ryan. Dia meminta ampun padanya tapi tetap dihabisi oleh Ryan.
Singkat aksi, setelah berjibaku sengit, Kim dan Jang akhirnya berhasil membawa Yong-hee keluar restoran dengan menutupi muka Yong-hee pakai taplak meja. Tujuannya agar Yong-hee tidak tahu kalau yang menyelamatkannya itu adalah suaminya sendiri. Dan tak lama, Ryan yang juga berhasil keluar dari restoran itu ternyata sudah memasang bom di markas CIA tadi. Dia pun menekan detonator dan markas CIA pun hancur tak tersisa. Akhirnya misi penyelamatan Baek ini pun sukses besar geng. NIS merayakannya di markas. Dan tak sengaja kacamata pendeteksi berhasil merekam scan foto istrinya Kim yang ternyata sedang hamil muda tanpa disadari. Para staf NIS ikut bahagia dan berniat mengabarkan kabar baik ini pada Kim nanti. Malamnya Kim yang sudah bebas tugas kembali mengawasi istrinya yang menginap di hotel dari atap gedung sebelah. Tak lama dia pun mendapatkan kabar gembira kalau istrinya tengah hamil muda. Dan menjelang dini hari, Yong-hee pun bertolak ke Korea Selatan sebagai pramugari, disusul Kim dan Ryan yang paginya juga ikut bertolak ke Korea Selatan. Sesampainya di Korea Selatan, Kim dan Jang mampir ke kantornya Komandan Yum. Di sana terlihat Kim terus murung, sedangkan Jang lagi-lagi boncos karena saham yang baru dibelinya anjlok terus. Kim lantas menanyakan kabar Baek yang berhasil mereka selamatkan kemarin, dan Komandan Yum menjelaskan kalau Baek sedang bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan untuk ditanyai beberapa hal. Dan tak lama mereka mendapat kabar terbaru nih dari kantor Kementerian Luar Negeri Korea Selatan seputar pengakuan Baek. Menurut Baek, beberapa turis yang ada di Korea Selatan adalah mata-mata. Sigap, NIS segera menangkap beberapa turis yang dicurigai itu. Setelah berhasil menangkap para mata-mata ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan hendak mengucapkan terima kasih pada Baek. Mencurigakannya, cincin Menteri Luar Negeri Korea Selatan dipasang terbalik tuh. Dan benar saja setelah jabat tangan, Baek kemudian pingsan. Tak lama setelah pingsannya Baek itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan segera menghubungi pihak yang menyuruhnya membunuh Baek. Mereka adalah elit global yang berniat meruntuhkan ekonomi Korea Selatan dan mengambil beberapa perusahaan besar di negara itu. Menteri Luar Negeri Korea Selatan ini melapor pada para elit. Dia mengaku kalau Baek sudah dikonfirmasi tewas terkena sengatan dari cincin akik beracun miliknya. Dan di sini untungnya NIS berhasil mengantisipasi hal ini ya. Komandan Yum yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Baek segera menangkap si Menteri Luar Negeri Korea Selatan di depan presiden mereka sendiri. Tak lupa dia juga merampas cincin akik beracun si Menteri Luar Negeri Korea Selatan sebagai buktinya. Dan setelah kejadian ini ternyata Baek baik-baik saja geng. Rencana pembunuhan tersebut sudah mereka antisipasi oleh NIS dengan skenario yang tersusun rapi seperti tadi. Karena sebelumnya Baek sudah memberitahu NIS ada pengkhianat di pemerintahan Korea Selatan yaitu Menteri Luar Negeri mereka sendiri. Baek juga menjelaskan pada Komandan Yum bahwa dalang dibalik tewasnya ayahnya adalah perusahaan besar bernama Aji Corporation. Perusahaan ini beranggotakan para elit global dan salah satu anggotanya ya Menteri Luar Negeri Korea Selatan tadi. Menurut pengakuan Baek, alasan ayahnya diincar oleh Aji Corporation karena dia sering menjual senjata kepada mereka. Ayah Baek sebagai Menteri Luar Negeri Korea Utara menjual senjata ke Aji Corporation tentunya atas persetujuan dari Presiden Korea Utara untuk menghasilkan devisa. Namun sayangnya ayahnya Baek ini dikhianati geng. Setelah Aji Corporation berhasil mendapatkan desain senjata milik Korea Utara. Baek juga menambahkan informasi nih bahwa rencana terbesar Aji Corporation adalah menguasai perekonomian Korea dengan membuat ketegangan antara dua negara semenanjung Korea terus bergejolak. Dampaknya tentu dengan bersitegannya dua negara Korea akan membuat banyak saham perusahaan besar di Korea Selatan anjlok pastinya. Kata Baek, saat itulah Aji Corporation berniat membeli semua saham perusahaan Korea yang terdampak konflik. Usai mendengar penjelasan dari Baek barusan membuat NIS jadi was-was nih. Soalnya delegasi peserta KTT pelucutan senjata nuklir Korea Utara sudah pada tiba di Korea Selatan hari ini. Di sini NIS terus mengamati situasi. Karena tadi Baek juga memberitahu bahwa ada satu orang Aji Corporation yang sangat berbahaya. Dia ditugaskan untuk melakukan misi penghancuran di Korea Selatan. Namun Baek sendiri juga belum tahu identitas siapa orang yang dimaksud itu. Setelah berpikir keras, Jang sangat jeli. Dia curiga pada profil biodata Ryan yang mereka dapat waktu di Thailand kemarin. Di sana tertuliskan bahwa Ryan adalah anggota Aji Corporation. Kemungkinan besar Ryan adalah orang berbahaya yang dimaksud Baek tadi. Soalnya dalam tangkapan CCTV bandara terlihat Ryan mengincar Kim dan istrinya untuk dimanfaatkan. Mungkin saja sejak awal Ryan sudah tahu kalau Kim adalah agen rahasia Korea Selatan geng.
Cerita beralih di pelabuhan Incheon, Korea Selatan. Di sana sedang berlangsung bongkar muat kargo, yang salah satu kargo berisi rudal jelajah. Petugas pelabuhan yang curiga dengan muatan kargo itu lantas dihabisi oleh anak buah Rian. Di dalam mobil di luar pelabuhan itu sudah menunggu Rian bersama dua anggota Aji Corporation yang ikut mengawasi penjemputan rudal jelajah ini. Dua orang Aji Corporation tersebut kemudian melapor ke atasan mereka kalau rudal sudah berhasil keluar dari pelabuhan. Tak disangka nih, justru Rian yang juga anggota Aji Corporation berkhianat, geng. Dia membantai dua rekannya itu dan membawa rudal ini ke tempat lain karena dirinya punya rencana tersendiri. Dan esok paginya, di sebuah villa terpencil tempat NIS menyembunyikan Baek, terlihat Kim yang ikut berjaga sedang memandangi foto calon bayinya itu. Baek yang melihatnya memberi selamat pada Kim karena sebentar lagi dia akan jadi ayah. Beralih ke Yong-hee, terlihat dia sudah diamankan NIS untuk diinterogasi oleh Jang mengenai kedekatannya dengan Rian. Jang menjelaskan kalau Rian adalah teroris yang saat ini berstatus buronan Interpol. Jang juga memberitahu kalau Rian mengincar Kim, suaminya Yong-hee ini, entah tujuannya apa. Tentu Yong-hee jadi kaget dong karena yang dia tahu suaminya hanya pekerja kantoran biasa. Tak lama telepon Yong-hee pun berdering, itu panggilan dari Rian yang mengajaknya ketemuan. Di sini Jang punya ide nih untuk memanfaatkan Yong-hee guna memata-matai pergerakan Rian. Dia memberi Yong-hee anting penyadap dan softland pengintai. Bertemulah keduanya di sebuah restoran. Dalam momen pertemuan singkat itu, Rian tanpa basa-basi mengajak Yong-hee pergi dari restoran tersebut. Tidak mau kehilangan jejak, Jang membuntuti dengan mobil pengintai. Namun Rian yang jago mengemudi berhasil lolos dari kejaran NIS. Setibanya di sebuah tempat antah berantah yang terlihat seperti pabrik tua, Yong-hee dibawa ke sana oleh Rian dan di tempat itu sudah berjaga banyak anak buah Rian bersenjata lengkap. Setelah itu Rian pun menghubungi Kim dengan ponsel milik Yong-hee. Dia mengabarkan kalau Yong-hee sedang dia culik. Jika ingin istrimu selamat, maka Kim harus menyerahkan Baek padanya. Rian juga memberinya titik koordinat tempat pertukaran ini, geng. Terpaksalah Kim menyandra Baek demi keselamatan istrinya itu ya. Setelah berhasil pergi dari villa yang dijaga ketat oleh NIS, kemudian Kim menghubungi Jang. Dia meminta tolong pada Jang untuk melacak titik koordinat yang akan dia sebutkan. Dan setelah dilacak, Jang mengatakan kalau titik itu ada di sebuah pabrik tua di wilayah Incheon. Kim pun bergegas menuju ke sana, begitu juga Jang yang ikut menyusul bersama timnya. Sedangkan di Incheon sedang terjadi kekacauan nih, kita beralih ke Busan. Di Busan sedang berlangsung pertemuan KTT antar negara untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara nih, geng. Dan kita balik ke Rian, tak disangka dia memperlakukan Yong-hee dengan baik ya. Yong-hee lantas bertanya padanya sebenarnya apa sih kesalahan suaminya itu hingga Rian nekat melakukan hal ini. Rian hanya menjelaskan kalau suami Yong-hee sudah menculik orang yang Rian butuhkan. Yong-hee yang terus celingak-celinguk menatapi sekitar tak sengaja melihat rudal jelajah di sana. Jang dan timnya kaget bukan main saat melihat rudal itu dari layar pengintaian, geng. Jang kemudian melapor ke Komandan Yum mengenai temuannya ini. Sebutan saja Komandan Yum mengirimkan tim bantuan ke lokasi untuk mengamankan rudal itu. Sementara tim bantuan sedang OTW, Yong-hee terus menguping pembicaraan Rian dengan seseorang di teleponnya. Dia mendengarkan kalau tujuan Rian adalah Busan dan hal tersebut membuat NIS semakin panik karena di sana sedang berlangsung pertemuan KTT. Gerak cepat, Komandan Yum kembali memerintahkan anak buahnya. Kali ini perintahnya adalah untuk mengungsikan semua delegasi ke tempat aman ya, geng. Soalnya dia takut kalau rudal jelajah itu ditujukan untuk para delegasi KTT ini. Dan kembali ke Yong-hee lagi. Dia yang penasaran mendekat ke Rian dan bertanya sebenarnya rudal ini mau diluncurkan kemana sih? Tanpa rasa bersalah, Rian pun menjawab targetnya si Pyongyang. Alasannya agar perang semenanjung Korea segera terjadi. NIS yang ikut mendengarkan hasil sadapan ini akhirnya kembali mengevaluasi biodata Rian. Sebenarnya siapa sih Rian ini? Bukannya dia orang Aji Corporation yang mengincar Korea Selatan, tapi kok ini malah mengincar Korea Utara ya? Dan setelah diidentifikasi ulang, Rian ini adalah agen rahasia dari Korea Utara yang ditugaskan di Amerika Serikat, geng. Di sana dia jadi buronan CIA dan meminta perlindungan ke Korea Utara namun ditolak. Mau membelot ke Korea Selatan juga ditolak mentah-mentah. Alhasil dia yang tidak punya tujuan lagi pergi ke Eropa dan bergabung ke Aji Corporation. Di sana dia juga beraliansi dengan Jenderal Martin, seorang militan dedengkotnya penjualan senjata terbesar di dunia. Dan singkatnya, Rian ini adalah agen ganda yang memberontak karena sakit hati dengan perlakuan dua negara Korea yang pernah menolaknya pulang.
Dan diketahui juga nih bahwa Ryan mengincar Baek karena Baek adalah ilmuwan nuklir dari Korea Utara. Jenderal Martin atasannya Ryan ini katanya tertarik merekrut Baek untuk dijadikan pembuat bom nuklir di perusahaannya itu. Beralih pada Kim, singkatnya, sesampainya dia di pabrik Incheon, Kim segera menemui Jang di mobil pengintai. Baek yang juga ikut masuk ke dalam mobil melihat rudal milik Ryan dari layar pengintaian. Karena memang dia ahli nuklir, Baek menyimpulkan jika rudal tersebut berhulu ledak nuklir melalui kode warna putih yang dia lihat di layar. Jang pun segera memberitahu kabar darurat ini pada Komandan Yum. Kemudian si komandan meminta bantuan ke istana Presiden Korea Selatan agar Presiden mau melibatkan pihak militer mereka karena adanya ancaman nuklir. Singkatnya, tidak mau buang-buang waktu lagi, briefing penyergapan dipimpin sementara oleh Jang. Setelah briefing selesai, Kim membawa Baek untuk ditukar dengan istrinya itu. Dalam pergerakan tanpa suara, diam-diam beberapa anak buah Ryan berhasil dilumpuhkan oleh NIS. Dan ketika pertukaran terjadi, sergapan pun dilancarkan. Di sini akhirnya Yong-hee tahu pekerjaan suaminya sebenarnya adalah agen rahasia. Sementara itu rudal nuklir yang berhasil mereka amankan juga tidak mampu dijinakkan oleh NIS. Mereka butuh detonator untuk menonaktifkannya. Kebetulan detonator itu dibawa anak buah Ryan. Penyerangan ini pun kembali dilanjutkan. Pada akhir baku tembak ini, Ryan terpaksa menggunakan granat ultrasonik yang membuat seluruh pasukan NIS budek. Disitulah Ryan ambil kesempatan dengan menculik Baek dan Yong-hee untuk dibawa ke heli. Tidak mau kehilangan momentum, Kim ikut menyusulnya. Dia nekat melompat ke heli dan bergelantung kayak Jackie Chan. Terlihat di dalam heli itu, Ryan men-set detonator agar target rudal jelajahnya menuju ke Pyongyang. Dan setelah itu meluncurlah si nuklir OTW ke Korea Utara. Tak lama Kim yang bergelantung di luar berhasil masuk ke heli dan menyerang Ryan. Mereka pun berduel sengit di dalam heli. Sementara kedua jagoan sedang berduel, Baek punya inisiatif bagus nih. Dia mengotak-atik detonator nuklir tadi dan merubah titik koordinat target rudal jelajah ke lautan lepas. Setelah itu detonator dia buang keluar. Cerdas emang ini bocah. Singkatnya, Ryan yang hampir menjatuhkan Kim dari ketinggian ditembak oleh Yong-hee yang menemukan pistol di dalam kabin. Akhirnya dia pun tewas jatuh dari helikopter. Sedangkan pilot heli ini sendiri yang tidak mau dipenjara karena aksi teror ini mencoba melemparkan para penumpang dan kabur pergi. Untungnya ketiganya selamat setelah berhasil terjun ke sungai. Namun apesnya si pilot gagal mengendalikan helinya dan menabrak jembatan. Heli pun hancur dan pecahan heli itu nyaris melukai ketiganya yang sedang berenang di sungai. Untunglah ketiganya selamat dalam tragedi ini. Mereka pun dijemput oleh tim SARS. Di perahu tim SARS, Yong-hee kembali memastikan kalau suaminya adalah agen rahasia. Dia juga bertanya sebenarnya gajinya berapa sih kerjaan berbahaya kayak gini. Dan Kim pun jujur kalau gajinya cuma 40.000 won dan itu sangat minim, tidak sebanding dengan resikonya, geng. Meski begitu, kata Kim, dia tetap legowo dan dia menyuruh Yong-hee jangan marah-marah terus dong, karena itu tidak baik untuk si jabang bayi mereka. Yong-hee yang baru tahu kalau dirinya hamil menjadi terharu bahagia mendengar kabar ini. Berlanjut esoknya, pemerintah Korea Selatan menempuh jalur hukum nih geng. Mereka menuntut Aji Corporation dan Jenderal Martin ke Mahkamah Internasional untuk diadili. Sebab kedua pihak telah menyebabkan hubungan diplomatik dua negara Korea hampir hancur. Setelah melihat berita ini dari TV lokal, Komandan Yum pun datang. Dia mengabarkan kalau gaji pegawai NIS akan dinaikkan sebesar $50. Sedikit amat ya geng, tapi mereka udah seneng tuh. Itulah artinya bersyukur. Beberapa bulan telah berlalu, akhirnya anaknya Kim dan Yong-hee pun lahir. Ikut menjenguk ibu mertua, Baek, dan rekan NIS lain. Tak lama, ibu-ibu penjual Yakult juga masuk tanpa diundang memberi mereka Yakult. Yong-hee yang ikut meminum Yakult itu menemukan pesan di penutup minumannya yang berisi misi baru untuknya. Mengejutkan, ternyata Yong-hee ini adalah agen rahasia yang pura-pura lemah selama ini, geng. Kim dan rekan NIS lain jadi kaget tentunya mengetahui hal tersebut ya. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah